tentang kasusnya Komang Putra. Yang mana Komang Putra, ini dokumen kuat kami, Komang Putra. Ya, Komang Putra itu ada surat pernyataannya. Ya, di sini Komang Putra, karena dia tidak mampu mencicil, diberikan tenggang waktu 1 tahun mencicil rumah itu, yang katanya dia adalah bos porang, dia punya pabrik porang, dia kesana kemari disuruh balik katanya nanam porang, sehingga dia mampu mencapai target untuk membayar rumah itu selama 1 tahun, ya, selama 1 tahun. Tapi kenyataannya dalam kurun waktu 1 tahun tidak pernah membayar 0 koplo, 0 koplo tidak pernah membayar. Nah, akhirnya habis masa tenggang waktu itu. Jadi sesuai dengan perjanjian tanggal 27 Juli 2022 dia sudah harus angkat jangkar dari rumah itu. Tetapi dia minta tempo 3 bulan untuk mengembalikan barang-barangnya dia ke desa Suku, katanya mau memperbaiki rumahnya. Saya kasih izin atas izin Denny, pemilik rumah. Saya saat itu kebetulan sama juga saudara Haji Alpan yang sama. Ya Pak Haji ya? Betul. Begitu ceritanya. Sampai akhir Desember dia juga tidak mau keluar. Pak Jero, kapan mau keluar dari rumahnya Denny? Ini swakelola ini sudah ada yang mau memperbaiki. Saya kenalkan, tukar nomor HP lah dia. Sehingga pada tanggal 16 dia berjanjilah untuk bertemu di rumah kosannya Denny. Kemudian saat itu Komang Putra menelpon Pak Jero Lace, anak buahnya Pak Teken. Bertemulah malam itu di rumah kosannya Denny. Di saat disitulah Komang Putra menceritakan bahwa tadi pagi saya mencari Jero Arke katanya. Ditanya kenapa dicari, istri saya dimarah-marahin, dibentak-bentak, kenapa kamu tinggal di sini? Ini rumah saya, katanya seperti itu. Akhirnya Komang Putra membawa pentongan besi itu yang berupa setang itu untuk mencari arke. Keterangan itu disampaikan kepada 3 orang itu, gitu. Nah, pentongan itu ditunjukkan oleh Komang Putra. Pentongan itu saya bawa nyari arke katanya. Jadi bukan milik Pak Teken dan kawan-kawan. Jadi pentongan itu adalah miliknya Komang Putra. Itu yang pertama. Dia menceritakan. Kemudian Denny di chat WA telah mencari Komang Putra. Komang Putra ini telah mencari arke ke gudangnya dan lain sebagainya. Ada chat WA-nya juga dikirim ke kami. Atas dasar Komang Putra mencari itu karena istrinya pagi itu dibentak-bentak, katanya masuk rumah sakit, ditunjukkanlah hasil visum dan dia pada saat dirawat di rumah sakit. Saya akan kirim nanti ke Pak Pran. Seperti itu kondisinya. Yang kedua, pada saat saya PS pembuktian setempat sidang pengadilan arke menggugat uang senilai 60 juta itu yang sudah digugat, dan kemudian dia dikalahkan atau tidak diberikan waktu atau NO, tidak cukup bukti karena DP itu sudah menjadi alat bukti pada saat sidang pidana. Jadi kalau dijadikan alat bukti lagi dalam kasus lain itu nebis dan idem namanya. Jadi tidak bisa dipergunakan. Nah, saat itu Komang Putra masih ada berpihak ke kami karena dia kontrak rumah itu. Tiba-tiba Komang Putra keluar meloncat dari pagar membawa pentongan itu. Saat PS loh, pentongan itu saya lihat. Saya bilang jangan begitu, tidak boleh. Saya larang. Saat itu yang melihat pentongan itu saya. Pak Alpan melihat, termasuk saudara Lanang mengingatkan bahwa pentongan itu pernah dipakai untuk memukul arke saat PS. Karena arke teriak-teriak di situ menghampiri rumah itu. Jadi sudah ada 2 pembuktian bahwa pentongan itu adalah murni miliknya Komang Putra, bukan orang yang disuruh untuk swakelola oleh Denny. Jadi bukan dia. Ya, jadi ini sudah diputarbalikkan. Fakta realnya adalah Komang Putra yang punya itu dibalikkan, dibilang 3 orang itu yang punya. Ini tidak benar. Karena kami tahu pada saat PS alat itu ditunjukkan oleh Komang Putra.
Pada saat datang 3 orang ini, dia menunjukkan alat itu untuk mencari Arka, Wijaya, Put. Jadi begitu kondisinya. Jadi oleh karena itu, berita yang disampaikan oleh Komang Putra membalikkan fakta, justru dia menutupi kesalahannya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, mencari kesempatan dalam kondisi yang keruh ini, dia memanfaatkan kesempatannya menempati rumahnya Denny. Kan begitu ceritanya ini sekarang. Kan sudah habis masa kontrak. Ini kan sudah habis masa kontrak. Dia ngontrak. Tidak pernah membeli. Lalu kalau dia kemarin mengatakan, kalau ada sertifikat, saya beli. 1 tahun lo dikasih limit waktu, nggak pernah bayar. Kan? Kan lucu ini. Nah itu oleh karena itu, berita yang disampaikan oleh Komang Putra, pemirsa yang mendengar, yang membaca, tolong direhabilitasi nama baik kami, karena kami tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Oke, jadi tolong direhabilitasi nama baik kami. Saya berharap Komang Putra Yase dengan Gede Putu Arka Wijaya merehabilitasi nama baik kami. Kalau tidak, kami akan lakukan gugatan hukum. Seperti itu. Nah kemudian kami sudah melaporkan Komang Putra ke Polres Buleleng terhadap penguasaan objek tanpa alas hak, dan kami sangkakan dalam pasal 167 karena dia menyerobot rumahnya dari Aris Suryadi dengan sudah diberikan somasi 3 kali, kemudian sudah dimediasi. Jadi tolong Komang Putra itu jangan ngomongnya salah, jangan ngaur. Kenapa dibilang dibackingi oleh aparat terkait polisi dan tentara, itu tidak benar. Komang Putra jangan ngomongnya sembarangan ya. Saya kasih tahu, kamu jangan ngomong sembarangan. Ya, tolong. Kami ingat siapa kamu sebenarnya ya, tentang keberadaan daripada tugas-tugas mereka yang ada di wilayah hukum teritorial Desa Banyuning, ada Babin dan Bimas. Dia punya hak itu untuk mengetahui ada kejadian apa. Oleh karena itu, Anda salah menuduh polisi atau tentara dan sebagainya, itu tidak benar. Oleh karena itu, tolong kamu rehabilitasi nama baik institusi Polri dan TNI. Karena kalau tidak, kamu akan berurusan dengan aparat terkait. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada Komang Putra, hati-hati membuat konten, hati-hati membuat viral, hati-hati membuat TikTok yang akan mengorbankan dirimu sendiri. Karena kamu tinggal di rumah itu tidak memiliki alas hak. Dan kamu membuat perjanjian bukan dengan Arka, tapi kamu membuat perjanjian dengan pemilik rumah. Saudara sudah lihat di situ dipasang di rumah milik Denny, SAM nomor sekian adalah kepunyaan Denny Aris Suryadi. Anda sudah lihat, Anda sudah baca. Oleh karena itu jangan banyak bicara di media tentang kebohongan, akan menjerat dirimu sendiri.